Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa akhir hayat itu mengucap la ilaha illallah? Para ulama mengatakan berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa ay yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqazatin ila dzikrin ma'a wujudi hudur wa min dzikrin ma'a wujudi hudur ila dzikrin ma'a ghaibati amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang artinya, janganlah kamu meninggalkan zikir, janganlah kamu meninggalkan zikir dengan alasan karena tidak hadir engkau beserta Allah pada zikir itu. Maksudnya bahwa orang ini kada berzikir dengan alasan, ujarnya, aku kada kawa jua khusyuk berzikir itu, kada kawa jua ujarnya hatiku itu hadir, jadi aku kada usaha berzikir. Nah, jangan seperti itu. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi, karena lupanya engkau dari ketiadaan zikir lebih bersangatan dari lupanya engkau pada adanya zikir. Kalau hati kita lalai, mulut kita kada berzikir, itu lebih sangat kada baiknya daripada mulut berzikir, hati lalai. Nah, kedua-duanya, mulut kada berzikir, hati lupa, itu lebih kada baik daripada mulut berzikir tapi hatinya lupa. Nah, jadi teruskanlah berzikir kepada Allah walaupun hati dalam keadaan lalai. Walaupun hati kita ingat kepada dunia, walaupun hati kita ingat kepada usaha, tetapi mulut kita ini hendaknya jangan tidak berzikir. Maka barangkali bahwa Allah mengangkat engkau dari zikir yang disertai lalai tadi kepada zikir yang disertai jaga. Siapa tahu karena karancakan ini berzikir dengan hati yang lalai tadi, siapa tahu berkat ucapan zikirnya itu diangkat Tuhan, dia menjadi mulut berzikir, hatinya jaga. Siapa tahu akan datang kayaknya satu saat berkat mulutnya berzikir, nah hatinya pun dibangunkan oleh Allah. Dan dari zikir serta adanya jaga, adanya bangun kepada zikir serta adanya hudur. Nah, dari mulut berzikir, hati yang jaga, dinaikkan lagi oleh Allah kepada mulut berzikir, hatinya hudur. Wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a ghaibati amma siwal mazkur, dan dinaikkan lagi oleh Allah dari zikir mulutnya serta hadir hatinya, dinaikkan kepada zikir
serta gaib dari selain yang disebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz, dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah. Orang nang dulunya hanya berzikir mulut 1000 sehari mengamalkan zikir la ilaha illallah atau apa zikirnya, padahal hatinya kemana-mana. Berkat itu satu saat kayaknya diangkat oleh Allah kepada zikir, hatinya jaga. Satu saat lagi diangkat oleh Allah kepada zikir, hatinya hadir. Nah, diangkat lagi oleh Allah kepada zikir, hatinya gaib, artinya tidak ada lagi yang diingatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengangkat seseorang dari yang rendah kepada derajat yang tinggi tadi tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya jangan kita kada berzikir kepada Allah, jangan menunggu hati lapang. Bahirnya aku berzikir hati kada karuan jua, nah tambah kada karuan lagi. Nah, jadi jangan jadi alasan hati kada karuan, jangan alasan karena pikiran banyak lalu kada berzikir. Biarlah berzikir mulut walaupun hati kemana-mana. Para muhibbin rahimakumullah, lafzu zikrin itu yashmalul Qur'an al-Karim wat tasbiha wat tahmida wat takbira wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfara wa qawla Allah Allah wa tahlila la ilaha illallah wa ghairaha minal kalimatit thayyibat. Pengertian zikir itu mencakup Al-Quran, mencakup Al-Quran. Bacalah Quran walaupun hati kita kemana, ke usaha, ke keluarga. Jangan kadang membaca Quran karena alasan hati lagi sibuk, jangan. Baca Quran misalnya sehari sekian lembar, jadikan itu wirid dan jangan menunggu hati yang lapang. Tasbih, subhanallah, zikir juga ngarannya, alhamdulillah zikir juga, Allahu Akbar itu zikir juga, salawat kepada Nabi termasuk zikir juga, istighfar astaghfirullah itu zikir juga, Allah Allah zikir juga, la ilaha illallah zikir juga, dan yang lain-lainnya. Hasbunallahu ni'mal wakil zikir juga, la haula wala quwata illa billah zikir juga. Banyak nangaran zikir itu. Wa afdaluha 'alal murid az-zikru bila ilaha illallah ay al-iktsaru min la ilaha illallah. Dan bermula yang paling afdal bagi seorang murid, arti murid di sini adalah seorang salik. Yang paling afdal bagi seorang salik, bagi seorang yang berjalan menuju kepada keridhaan Allah, yang paling afdal bagi dia itu adalah memperbanyak la ilaha illallah. Li'annaha afdalul azkar wa ashalu turuq ilallah wa aqrabuha ilal usul. Karena la ilaha illallah itu paling afdal zikir-zikir, paling mudah jalan menuju kepada Allah, dan paling dekat untuk sampai ke hadirat Allah. Samuan zikir itu membawa kita kepada kedekatan dengan Allah. Tetapi kalau la ilaha illallah ini cepat, mudah, lakas. Jadi andai kata kita membaca salawat, membaca Quran, istighfar, tasbih, itu tetap berjalan sebagaimana mestinya,
Namun yang terbanyak porsinya itu adalah la ilaha illallah. Misalnya salawat 100 sehari, istighfar 100 sehari, apalagi yang tasbih 100 sehari. Kalau la ilaha illallah itu mesti 1000 sehari. Karena itu yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Abdalu dzikri la ilaha illallah." Nabi sudah mengatakan paling abdal zikir itu la ilaha illallah. Yang paling abdal ini yang kita perbanyak. Beliau lagi bersabda, "Jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah." Ujar Nabi kita, perbaharui iman kamu, artinya hanyari iman. Kan kalawasan iman ini bisa buruk. Disuruh Nabi iman ini selalu dihanyari. Nah, diperbaharui iman itu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Jadi kalau kita banyak la ilaha illallah itu iman kita selalu baru. Nah, selalu baru. Bila baru itu samuaan baik, buruk ya lawas itu samuan kada baik, parusak segala macam ngarnya lawas itu. Jadi supaya iman kita ini selalu baru, nah itu zikirnya perbanyak la ilaha illallah. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa, ujar Nabi, di akhir hayatnya itu mampu mengucap la ilaha illallah, masuk surga. Arti masuk surga ini masuk surga yang langsung. Kada masuk surga nang masuk ke neraka bedulu kada. Asal akhir hayat kita la ilaha illallah. Kada ada istighfar, kada ada alhamdulillah, kada ada Allahu akbar. Jadi kalau kita pilih kalimat yang penutup hidup itu la ilaha illallah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa akhir hayat itu mengucap la ilaha illallah? Para ulama mengatakan sejak sihat, sejak bugar, perbanyak la ilaha illallah. Kalau lagi sihat, lagi lapang, kada tapi kawa mengucap la ilaha illallah, apalagi waktu sakaratul maut itu. Ini waktu sihat, awak nyaman, kada tapi kawa mengucap la ilaha illallah itu, apalagi kena waktu menghadap Israel itu, makin berat lagi. Orang yang banyak zikir pun belum tentu bisa di akhir hayat itu mengucap la ilaha illallah, apalagi nang kada banyak zikir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Ujar Nabi, orang nang hendak mati itu, nang sakarat itu, ucapakan, lajari la ilaha illallah. Kada menyuruh Nabi orang hendak mati itu suruh bertobat, kada. Orang hendak mati suruh baca salawat, kada. Tapi ujar Nabi, orang hendak mati itu bacakan la ilaha illallah, karena ini paling afdal zikir. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu turuq aqrab ilallah wa ashaluha ala ibadillah wa afdaluha indallah." Wahai Rasulullah, apa jua jalan yang paling dekat kepada Allah? Ini jalan kepada Allah ini banyak jalan kepada Allah, sebilangan napas-napas kita. Nah,
Cuma jalan apa wahai Rasulullah yang paling dekat kepada Allah? Jalan yang paling mudah atas hamba-hamba Allah dan yang paling afdal di sisi Allah. Faqala ya Ali, alaika bidawami dzikrillah. Ujar Nabi, wahai Ali, lazimi, kekali berzikir kepada Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, itulah jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat menuju kepada Allah. Qala kaifa azkuru ya Rasulullah? Bagaimana ulun berzikir wahai Rasulullah? Kan zikir banyak. Nah, apa zikirnya? Faqala, ujar Nabi kita, ghammit aynayka wasma' minni thalatha marrat thumma qul mislaha wa ana asma'. Wahai Ali, aku melajari ikam zikirnya, zikir yang paling cepat, zikir yang paling mudah dan paling afdal di sisi Allah. Pejamkan matamu, dengarkan daripadaku 3 kali, kemudian kata ulihmu seumpamanya, dan aku mendengar. Maka Rasulullah SAW beliau mengata la ilaha illallah dalam keadaan memejamkan mata 3 kali, dan kemudian dikata oleh Sayyidina Ali seperti demikian pula, la ilaha illallah 3 kali. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa zikir itu yang paling baik kita perbanyak, yang paling baik kita kekali adalah la ilaha illallah tadi. Qala Ibnu Abbas, makna la ilaha illallah la nafi' wa la dharra wa la mu'izza wa la muzilla wa la mu'tiya wa la mani' illallah. La ilaha illallah itu apa artinya sehingga menjadikan dia zikir yang paling utama? Jangan lagi la ilaha illallah itu diartii dengan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu zikir orang hanya berislam. Orang nyerba Islam kan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya selain Allah. Ini orang mu'allaf. Kalau kita sudah puluhan tahun Islam, kadang macam itu lagi artinya. Jangan jadi mu'allaf berumuran. Nah, apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan lagi itu artinya. Ibnu Abbas mengata, la ilaha illallah itu artinya la nafi'a wa la dharra. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan. Wala mu'izza wala mudhilla, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan. Wala mu'tiya wala mani'a, dan tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah illallah, kecuali Allah. Nah, itu artinya la ilaha illallah. Jadi waktu kita mengucapkan di mulut kita la ilaha illallah, di hati kita ini meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan, menghinakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Nah, itu yang dalam hati kita yang bermain waktu kita mengucap la ilaha illallah tadi. Para muhibbin rahimakumullah, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi wa dzalika li asbabin thalatha. Jangan kau tinggalkan zikir karena merasa tidak bisa hadir hati. Jangan kau tinggalkan zikir walaupun hati lupa kepada Allah, karena ada 3 sebab. Kenapa sebabnya kita disuruh berzikir walaupun hati lupa, walaupun hati ingat dunia, tapi mulut jangan putus berzikir. Pertama sebabnya, inna fi dzikril lisani iqbalan ala Allah bi ba'di jawarihi wa bin qita'il lisan anhu ghaflatun wa iradun anhum bil kulliyah.
Kalau kita berzikir lisan, hati kada. Berarti ada di anggota tubuh kita ini satu yang menyebut Allah, yaitu lisan. Kalaunya perai, maka seluruh tubuh kita kada ada yang menyebut Allah. Jadi biarpun hati kita lupa, lalai, tetap mulut kita zikir, supaya ada bagian tubuh ini yang ingat kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, inna fi zikril lisan tazyin jarihatin min jawarihi bila ibadah. Bahwa zikir lisan itu menghiasi anggota dari anggota-anggota tubuhnya dengan ibadah. Yang ketiga, ini yang dimaksud oleh pengarang tadi, inna fi zikril lisan ta'arrudan li nafahatin rabbaniyah min sya'niha ayyakuna sababan liyaqadhatil summa hudurihi sababan liyaqadhatil qalbi summa hudurihi summa ghaibatihi amma siwallahi ta'ala. Bahwa kita berzikir lisan, ingat ke hati kada kah pokoknya aku 1000 sehari. Nang pikiran tenang, gak pikiran kada kah pokoknya aku zikir tu la ilaha illallah 1000 sehari. Nah, itu adalah merupakan mananai. Nah, bahasa kitanya mananai, pemberian Tuhan. Yang satu saat nanti itu bisa membawa kepada zikir mulut, hati yaqazah. Hati yaqazah itu macam apa? Di mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah. Itu sudah bangun ngarannya hati. La ilaha illallah, di hati mengiringi juga la ilaha. Nah, itu sudah bangun. Ini ada kemajuan daripada yang pertama, mulut la ilaha illallah, hati kemana-mana. Nah, bila sudah hati kita yaqazah itu, kita ada harapan dinaikkan oleh Allah kepada zikir mulut, tapi hati hadir. Nah, hati hadir itu macam apa? Mulut kita la ilaha illallah, tapi hati kayak tadi, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan kecuali Allah, tidak ada yang menghinakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Nah, kalau di mulut kita la ilaha illallah, hati bisa seperti itu ngarannya hudur, sudah masuknya. Nah, kalau sudah kita bisa hudur macam tadi, kita ada harapan naik lagi. Nah, mulut kita berzikir, tapi kita kadang merasakan kita yang berzikir. Ibarat di kiau orang, kita kadang mahirani lagi karena sedang asiknya dengan zikir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi zikir yang paling baik untuk kita perbanyak adalah la ilaha illallah tadi. Nah, dalam kesempatan ini ulun akan meijazahkan zikir la ilaha illallah ini secara umum, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi. Nah, jadi caranya itu adalah memejamkan mata. Nah, lalu ulun berzikir 3 kali. Habis itu hanya jamaah sekalian menyambung 3 kali. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi memejamkan mata itu mulai ulun la ilaha illallah itu sudah pejam mata sampai kina tuntung menyahut la ilaha illallah. Jadi 3 kali dahulu. Nah, hanya kina disambung 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Jadi zikir la ilaha illallah dengan cara seperti tadi, ulun mengambil ijazah kepada Abah ulun Syekh Ahmad Mughni bin Ismail. Beliau mengambil dari guru Sidin Said Muhammad Amin Al-Qutbi, dari guru beliau Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi, dari guru beliau Syekh Al-Ustaz Fali Al-Zahiri, dari guru beliau Abil Abbas Al-Araisi, dari guru beliau Abil Qasim Al-Wazir, dari guru beliau Ahmad bin Muhammad bin Abdul Kabir, dari guru beliau Abil Mahasin Yusuf Al-Wasi, dari guru beliau Abdurrahman Al-Magzub, dari guru beliau Ali As-Sanhaji, dari guru beliau Ibrahim Al-Paham, dari guru beliau Ahmad Zarruq, dari guru beliau Ahmad bin Uqbah Al-Hadrami, dari guru beliau Syekh Yahya bin Ahmad Al-Qadiri Asy-Syarif, dari guru beliau Ali bin Muhammad Wafa, dari orang tua beliau Muhammad Wafa, dari guru beliau Abi Sulaiman Al-Bakhili, dari guru beliau At-Taj Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, dari guru beliau Abil Abbas Al-Mursi, dari guru beliau Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, dari guru beliau Abdissalam bin Masis, dari guru beliau Abdurrahman Al-Attar Al-Madani, dari guru beliau Taqiyuddin Al-Fuqayyir Al-Madani, dari guru beliau Ahmad bin Bunah, dari guru beliau Abi Marjan Al-Ghawth Al-Maghribi, dari guru beliau Ibni Hirzihim, dari guru beliau Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dari guru beliau Abi Sa'id Al-Mubarak, dari guru beliau Ali Al-Hukkara, dari guru beliau Abil Faraj At-Tarrasusi, dari guru beliau Abil Fadli Abdul Wahid At-Tamimi, dari guru beliau Abi Bakar Asyibli, dari guru beliau Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dari guru beliau As-Sari As-Saqati, dari guru beliau Ma'ruf Al-Karhi, dari guru beliau Daud At-Ta'i, dari guru beliau Habib Al-Ajami, dari guru beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dari guru beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari guru beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil daripada Jibril alaihi salam, dari Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ini sanad ulun ijazahkan zikir la ilaha illallah kepada jamaah sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini berkahnya, nang mana sudah berzikir la ilaha illallah bisa lebih kuat, lebih kukuh, lebih mantap, dan tambah banyak lagi. Dan bagi mereka-mereka yang belum ada ketentuan dalam sehari untuk berzikir la ilaha illallah, mudah-mudahan dibukakan Tuhan hati untuk menjadikan la ilaha illallah sebagai wirid, sebagai tugas harian yang diamalkan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.